Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Hasan Syaifullah dengan NIM 2008301058 dari kelas Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya di sini akan sedikit mengulas kembali setelah pembelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan telah selesai dan setiap kelompok yang presentasi sudah menyelesaikan materinya. Saya di sini akan sedikit mengulas kembali materi-materi tersebut terkait dengan tugas UAS Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang diberikan oleh dosen. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk pemerintahan negara. Atau dengan kata lain, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Mengenai Pancasila sebagai dasar negara ini, Profesor Dr. Andes Notonegoro SH dalam karangan beliau yang berjudul Berita Pikiran Ilmiah tentang Jalan Keluar dari Kesulitan mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut sebagai pokok kaidah negara fundamental. Hal ini penting sekali karena Undang-Undang Dasar baik tertulis maupun yang tidak tertulis harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS nomor 11 MPRS 1996, Ketetapan MPR nomor 5 MPR 1973 dan Ketetapan MPRS nomor MPR 1978. Pengertian demikian adalah pengertian Pancasila yang bersifat yuridis ketatanegaraan. Pengertian Pancasila bersifat sosiologis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, sedangkan pengertiannya yang bersifat etis adalah dan filosofis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara dalam mencari kebenaran. Sebagai dasar filsafat negara yang telah diterima bangsa Indonesia dalam sepanjang sejarahnya, rumusan dan isi Pancasila bersifat umum menurut Notonegoro. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila ternyata mempunyai isi dan arti yang abstrak, umum, universal, dan tetap tidak berubah. Hal ini justru memungkinkan Pancasila sebagai sumber yang tidak terhingga dalam luas dan kayanya bagi perkembangannya kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan sekali dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
sesuai dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Maka dari itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Iptek diperlukan dalam pengembangan Pancasila, sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di sisi lain, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita dapat tidak terjebak dan tetap tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Lanjut itu ke poin yang ketiga yaitu Pancasila dan realisasi HAM di Indonesia. Pancasila ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang dimilikinya. Ada 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai ideal. Nilai ideal ini merupakan nilai yang berhubungan dengan hakikat kelima sila Pancasila tersebut. Nilai ideal bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Berikut penjelasan hubungan hak asasi manusia dengan setiap sila dan dalam Pancasila. Sila yang pertama menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalankan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila yang kedua yaitu isinya memposisikan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila ketiga yaitu memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan atau grup. Sila yang keempat yaitu mengajarkan untuk menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Sila yang kelima yaitu isinya mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Lanjut ke poin yang keempat yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika ialah moral yang bisa direalisasikan pada perbuatan yang banyak sekali dalam aspek dalam kehidupannya masing-masing. Dapat dilihat masa kini masih banyak sekali warga yang tidak merasakan atau berasaskan Pancasila itu. Tujuan Pancasila sebagai sistem etika yaitu dengan melihat nilai apa saja yang tercantum pada Pancasila. Maka dari itu Pancasila bisa menjadi sistem etika yang sangat kokoh atau kuat. Di dalam etika Pancasila sendiri tercantum nilai sila Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Dilihat berdasarkan nilai sila Pancasila yang ada ini tidak hanya bersifat keabsahan, tetapi pula realisasi dan penerapan. Apabila nilai Pancasila ini betul-betul dimengerti, tentu bisa memusnahkan tingkat kesenjangan dan kejahatan moral dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut ke poin yang kelima yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi ini berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep,
pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Baik, karena waktu sudah habis, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.